Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai pemimpin politik, jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi apakah kita sungguh-sungguh faham? Apa kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani melihat ini semua. Dan kita harus berani menyelesaikan masalah ini semua. Ya Allah, hari ini aku memohon kepadamu dan mewakili seluruh anak-anak penerus bangsa ini. Ya Allah, setelah dilantik dan sudah duduk pejabat-pejabat negara kami yang baru ini nanti, jadikanlah mereka pejabat yang berhati mulia. Pejabat yang betul-betul bekerja untuk negara demi memikirkan untuk kemakmuran rakyatnya. Ya Allah, jauhkanlah dari negara kami ini pejabat-pejabat yang berusaha untuk merusak negara demi untuk memperkaya hidupnya dan memakmurkan keluarganya sendiri. Ya Allah, walaupun mereka tidak mendengarkan doa kami ini, tapi paling tidak mata, hati, dan pikiran mereka melihat bagaimana pahlawan-pahlawan kami memperjuangkan negara Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini. Ya Allah, kami mohon dengan sangat, jadikanlah hati pejabat-pejabat kami yang baru ini nanti seperti mulianya hati pahlawan-pahlawan kami yang memperjuangkan negara kami ini. Amin ya Allah. Jadi kalau kita sudah besar nanti, cita-citaku kan jadi pejabat, cita-citamu kau bilang ingin jadi polisi. Berarti kalau aku nanti korupsi kau tangkap pelaku ya, Ri? Iyalah. Yang tega lah kau Pari. Masa aku kawan dari kecilmu kau tangkap juga aku? Dalam dunia kepemerintahan tidak ada pandang bulu, baik itu kawan maupun keluarga. Jadi kalau kau nanti sampai korupsi, apalagi itu merugikan negara, aku akan menangkapmu dan menghukummu.
Untuk apa aku jadi polisi kalau aku tidak bisa menghukum pejabat-pejabat yang merugikan negara dan seluruh rakyat Indonesia yang sangat aku cintai ini. Jadi polisi itu harus menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Berarti kalau kau jadi polisi, kau nggak bisa disuap lah dengan uang yari. Maaf kawan, aku tidak mau mengkhianati sumpah dan janjiku kepada kedua orang tuaku dan negara kita ini. Harapan kedua orang tuaku menjadikan aku sebagai polisi untuk menegakkan hukum, bukan melanggar hukum. Mereka tidak mau hukum di negara kita ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pancasila Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya pajangan saja di kantorku nanti, tetapi isi dan maknanya akan kutanamkan di dalam hatiku. Dan aku tidak mau Pancasilaku meneteskan air mata hanya karena aku menerima uang suap dari dirimu. Kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar. Gemuknya kabinet pemerintahan yang dibentuk oleh Prabowo Subianto dinilai dapat membebani dan merugikan negara, di mana rencananya Prabowo akan mengangkat sebanyak 49 menteri dan 58 wakil menteri. Yang ini dinilai menjadi sebuah pemborosan dan menyebabkan bengkaknya anggaran belanja negara demi membayar gaji dan tunjangan para menteri dan wakil menteri ini. Menurut pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies, Hanif Imanuddin mengatakan kalau gemuknya kabinet Prabowo ini berpotensi menghabiskan anggaran belanja negara sebesar 1,95 triliun rupiah, dan angka ini belum termasuk beban belanja akibat pembangunan atau fasilitas kantor baru ataupun gedung lembaga yang baru di sana. Bahkan yang ini yang sangat dikhawatirkan adalah harus sampai ada 2 wakil menteri di dalam satu kementerian ataupun BUMN. Dari analisa estimasi pengeluaran berdasarkan asumsi perhitungan gajinya, nantinya tunjangan menteri ini diperkirakan sebesar 150 juta rupiah per bulan. Lalu tunjangan wakil menterinya sebesar 100 juta per bulan. Dan anggaran operasional yang diasumsikan juga sekitar 500 juta per bulan per menteri dan per wakil menterinya. Haruskah sebanyak ini ya Wak ya? Efektif nggak ya kira-kira? Atau hanya bagi-bagi kue sebagai balas jasa saat Pilpres kemarin? Kalau berkaca dengan negara lain seperti Amerika Serikat dengan 335 juta penduduk, mereka punya cuma 15 menteri loh di sana. Dan kita penduduk 280 juta orang, menterinya dan wakilnya ada 108 orang. Nah, pendapat kalian gimana nih? Silakan ya tulis komentarnya di bawah. Menepati janji kita tadi, ini kita sebutin juga soal adanya bohir kampanye Prabowo yang cawe-cawe dalam pembentukan kabinet. Ya, tugas lo Kang? Siapa itu bohirnya? Ada Pram, jadi ada jejak pengusaha tambang dalam proses di kabinet ini, karena informasi dari narasumber yang kita temui dalam sepekan ini, mereka mengatakan bahwa kontribusi pengusaha tambang ini bisa terlacak dari beberapa pos menteri atau di kabinet di beberapa sektor real. Gitu ya. Ini pengusaha tambang yang ini nggak, yang naik haji itu nggak? Bener ya? Gua sorotin naiknya aja, Pram. Karena apa? Karena jejaknya ini kita kasih clue nih. Nanti lengkapnya bisa baca di majalah Tempo ya. Okay. Terlacak dari pesawat yang ditumpangi oleh Prabowo dan timnya ketika berkunjung atau menyambangi Solo ya pada beberapa pekan yang lalu. Nah, itu bisa terlihat tuh siapa pemilik pesawatnya dan kenapa kemudian dia punya kontribusi dalam pemilihan menteri di kabinet Prabowo. Menariknya, pesawat
yang apa di badannya itu ada merah putihnya, itu dulu dimiliki oleh 2 pengusaha gitu ya. Jadi di tahun 2015 itu milik pengusaha yang tadi tambang. Terus di 2022 itu berganti kepemilikan tapi kongsi bisnis, gitu. Nomor registrasinya berubah. Gitu. Kenapa kita bisa tahu ada perbedaan kepemilikan? Karena di nomor registrasinya itu tetap sama ya, tetap meskipun sama. pemiliknya beda, tapi kalau kita lacak di beberapa situs aviasi atau penerbangan, masukkan nama itu akan keluar pesawat yang sama dan siapa pemiliknya ya. Betul. Dan di Oktober 2024 itu pemiliknya berganti dengan nomor registrasi PKGRD dengan nama pemilik Indonesia Government. Oktober 2024, dan menurut sejumlah informasi ini pinjam pakai gitu. Oh, berarti ada 2 pesawat kepresidenan kalau begitu. Oh, yang satu kepresidenan, yang satu lagi pemerintah. Nah, menariknya Istana waktu itu menjawab bahwa pesawat yang digunakan oleh Prabowo ke Solo itu adalah pesawat pribadi. Oh, nebeng. Enggak. Lah kan pesawat pribadi. Minjem pakai. Oh, pinjem pakai bukan nebeng. Ya. Nah, tapi berapa menteri yang didapatkan oleh pengusaha tambang ini? Lo apa gue Kang yang jawab? Agak-agak takut saudara-saudara. 2, 3, 4, 4,5 lah. Ya. 4,5. 4,5. Yang gue denger, oke ini 4,5, 4,5 ya kan. Ada, gue udah tahu tuh siapa aja tuh. Cuman ada juga sebenarnya lebih dari ini. Ya kan, yang terafiliasi. Itu ada yang macam-macam tuh. Ada yang sekarang juga masih menjabat, ya kan. Itu paling tidak itu ada 1, 2, 3, 4. Banyak banget ya. Banyak. Berarti dapatnya banyak banget dong orang ini. Banyak. Oh, dan salah fungsian satunya bisnisnya juga dapat. Wamen maupun menteri. Oke. Dan salah satunya kabarnya masuknya lewat partai juga tuh supaya tidak terlalu kelihatan. Benar? Betul. Iya. Jadi sebetulnya ada partai yang dapat jatahnya tuh 5. Pram Kang. 5 ini sudah di list nama atau di daftar gitu ya, nama-nama yang dari kader partai sebetulnya. 5 ini semuanya kader partai. Nah, belakangan 3 dikasih ke pengusaha. Makanya kader-kader partai di dalam kayak tersinggung gitu loh. 3 ini kemana gitu. Oh, ternyata 3 ini ya didapatnya dikasihkan ke pengusaha tadi gitu. Dan tinggal 2 nih kader yang diusulkan untuk menjadi menteri. Makin dikit. 2 ini sudah termasuk ketua umumnya juga kan? Sikutan lah. Iya. Ketua umum dan berarti orang ini juga dekatnya. partai bukan hanya kabinetnya tapi juga partainya pun dikuasai oleh Bohir dong kalau begitu. Iya, betul. Asik lah jawaban lo, gue suka ini. Ini pengusaha yang 2019 kemarin itu kan juga sangat membantu Jokowi kalau nggak salah ya kan. Iya. Udah pernah disebut juga namanya masuk terus kemudian keluar di TKN tidak ya. jadi waktu itu mau jadi mau jadi apa terus nggak jadi. Iya, oke. Nah, kalau informasi yang gue dapetin, ini pengusaha ini juga mendapatkan posisi menteri yang strategis sekali. Ya nggak, bener nggak? Ya, mereka dapat posisi-posisi memang yang strategis gitu ya, yang mulai dari hulu sampai hilir sampai distribusi gitu. Nah, salah satunya ya itu di sektor yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Lalu ada juga yang berhubungan dengan transportasi, transportasi perkapalan, transportasi darat, transportasi udara. Gede ya berarti ya. Ini Iya. strategis banget kalau kita bicara soal lingkungan ke depan ini kan ada perdagangan karbon yang duitnya luar Karbon biasa. kredit ya. Dan di situ nanti ya sangat mungkin Bohir ini yang kemudian akan menguasai juga perdagangan karbon ya kan. Ya kita lihat nanti lah. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.